luruskan. Lurus. Maju, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sebelumnya Bu Citra mau tanya, hari ini ada enggak teman kalian yang enggak masuk? Tidak. Semuanya masuk? Masuk. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Semuanya sehat, semuanya semangat, semuanya masuk. Hari ini harus semangat. Sebelum kita mulai, sedia tepuk. Siap sedia. Tepuk apa ya enaknya? Tepuk semangat aja biar kita semakin semangat gitu ya. Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita. Sesuai dengan tepuk kita hari ini, tepuk semangat. Jadi kalian hari ini harus bersemangat untuk menerima pelajaran dari Bu Citra, oke? Iya. Oke ya? Oke. Semangat dong ya ini. Semangat dong. Masa Bu Citra semangatnya luar biasa seperti ini kalian? Aduh, sudah sarapan belum ini? Sudah. Yakin sudah sarapan? Sudah. Oke, kalau sudah sarapan harus semangat, harus wajib sebelum dimulai terlebih dahulu kita berdoa. Ya, doanya dipimpin oleh Mbak Naila. Silahkan dipimpin doanya. Itu kan untuk siap, Kak. Berdoa mulai. Nah,
jelasnya, berpikir secara komputasional itu apa sih? Ya, berpikir dengan cara seperti kerja komputer gitu ya, secara sistematis, urut runtut gitu ya. Oke, untuk memperjelas penjelasannya, mari kita lihat video berikut. Nih, kalian pernah buat telur ceplok gak sih? Langkah-langkahnya sama nggak seperti yang di video? Coba sampai lihat nanti ya. Sudah pernah buat telur ceplok atau belum kalian? Sudah. Ada yang belum? Ada enggak yang belum pernah buat? Ada? Semuanya sudah pernah buat? Buat sendiri tanpa bantuan ibunya? Benar? Ya. Dan langkah-langkahnya sampai sudah seperti itu? Nah, ketika sampean buat telur ceplok sendiri di rumah, ya, misal ini ya, kalau telurnya dulu dimasukkan minyaknya terakhir, apa yang terjadi? Bisa nggak? Mateng nggak telurnya? Apa yang terjadi dengan telurnya? Gosong, nggak ada minyaknya ya sih? Nggak ada minyaknya, gosong. Nah, urutan seperti apa yang sudah ditampilkan di video itu sudah termasuk cara pembelajaran secara berpikir secara komputasional. Ada 4 langkahnya, ya toh? Ada 4 langkahnya. Sampai harus memecah masalahnya dulu sebelum sampean mau ini ya. Sampean oh iya, aku kepengen telur ceplok nih. Nah, apa yang harus sampean lakukan terlebih dahulu seperti tadi yang di video? Menyiapkan bahan dan alatnya, ya kan? 1, menyiapkan bahan dan alatnya, ya kan? Terus 2 sama apa tadi? Menyiapkan apa? Wajannya diapa nih? Wajannya dikasih minyak. Diletakkan di mana wajannya? Di atas kompor. Lalu kompornya diapa nih? Dibiarkan begitu saja. Buat dinyalakan dan dibiarkan begitu saja. Setelah itu gimana? Dipecahkan telurnya. Dipecahkan terus dibuat gitu. Nah, ya dipecahkan terus dimasukkan ke wajan yang sudah
telur mata sapi nih. Kalau telur mata sapi dibalik enggak? Enggak perlu, sebentar aja selesai. Gitu ya. Nah, langkah-langkahnya seperti itu yang urut sistematis. Itu sudah termasuk kode, sudah termasuk apa? Berpikir secara komputasional. Nah, sudah apa sebenarnya apa yang sampean lakukan di rumah setiap hari itu sudah termasuk kode dan sampean sudah urut langkahnya, runtut sistematis itu nggak bolak-balik. Nah, itu sudah seperti komputer apa yang sampean lakukan, ya kan? Nggak dibolak-balik. Kalau komputer itu nyala dulu atau dikerjakan dulu? Nyala dulu. Ya seperti sampean nggak bisa dibolak-balik. Jadi apa yang sudah kalian lakukan setiap harinya itu sampean sudah menerapkan ilmu berpikir secara komputasional. Sudah sebenarnya, tapi ada beberapa di antara kalian masih belum nggak sadar kalau yang sampai lakukan ini sebenarnya sudah masuk itu, benar loh, ya kan? Sudah masuk. Nah, menurut kalian telur ceplok jika tadi seperti tadi, tak ulang lagi pertanyaannya, jika langkahnya tidak berurutan atau dibolak-balik, apa yang terjadi? Jawab. Apa yang terjadi? Tidak akan matang. Iya, telurnya tidak akan matang dong. Dan kita hari ini adalah coding dan kecerdasan artifisial. Topiknya adalah berpikir komputasional, ya kan? Sebelum kita mulai, kita tepuk dulu aja. Sedia tepuk? Siap, sedia. Buat satu aja ya. Buat itu selesai biar semangat. Topiknya adalah berpikir secara Komputasional. ini tadi sudah sampean berikan contohnya sebenarnya, ya tak? Nah, kita ulas lebih dalam lagi. Apa sih berpikir secara komputasional? Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini itu ada dua. Peserta didik yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sampean tadi masih ingat barusan apa yang kita lihat video tadi? Memasak telur ceplok itu sudah masuk kita. Kenapa? Yaitu langkah-langkahnya sudah sesuai, nggak bolak-balik Bu. Itu masuk contoh komputasional Bu. Betul atau salah Bu? Jawabannya adalah betul. Iya. Pengertiannya sekarang. Pengertian berpikir komputasional adalah peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan teknik ilmu komputer secara sistematis, artinya ya komputer, ya, berpikir secara komputer atau berpikir sama seperti komputer. Itu menurut Bebras Indonesia. Dengan demikian, berpikir komputasional dapat diartikan sebagai kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menyerupai pola pikir komputer. Sama ya. Berpikir komputasional. Oh, berarti ini kita harus menyelesaikan masalah seperti komputer nih, gitu loh. Paham ya kalian ya? Seperti komputer. Jadi urut sistematis, nggak boleh bolak-balik, itu nggak boleh. Nih, ada berapa prinsip berpikir komputasional? 10.
wajannya ukurannya itu 20 cm, berarti minyaknya harusnya segini, berapa mili, itu nggak penting ya. Itu fokus yang tidak penting. Jadi sampean ini harus memiliki fokus yang penting. Fokusnya adalah apa? Telurnya ya, goreng telurnya. Jadi fokus yang lain abaikan, yang tidak penting diabaikan. Yang terakhir adalah apa? Algoritma itu apa? Membuat langkah-langkah. Ya, membuat langkah-langkah secara urut. Iya benar, langkahnya itu dari awal sampai terakhir itu urut. Wajib ini, nggak boleh dibolak-balik. Jadi ada berapa prinsip berpikir komputasional anak-anak? 4. Sebutkan lagi. 1. Dekomposisi. 2. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Ini bisa dipahami? Tidak. Bisa ya? Paham? Jadi nanti kalau ini sampai harus memahami ini. Nanti kita akan belajar bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional. Yang harus sampai pahami ya 4 prinsip ini. 4 ini sampai harus paham dulu. Oh, yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu pecah masalah. Contohnya seperti yang di video tadi. Masalahnya adalah apa tadi? Membuat ya, masalahnya adalah membuat telur ceplok. Sampean disuruh mecah masalahnya. Masalahnya adalah membuat telur ceplok. Sampean disuruh memecah masalahnya. Berarti sampean yang pertama harus menyiapkan bahannya, terus menyiapkan alatnya. Benar enggak? Itu sudah mecah masalahnya. Bahannya alatnya itu apa saja yang dibutuhkan? Ya, teflon. Minyak itu masuk di alat atau masuk di bahan? Bahan. Ya, kalau alatnya teflon, kompor. Apa itu? Apa ya itu? Buat spatula. Buat ini. Buat apa itu namanya? Iya, buat balik telurnya. Masa pakai tangan? Enggak mungkin. Pakai spatula. Terus bahannya adalah sudah ya. Kalau kepengen ngasih yang lain boleh enggak? Boleh. Nah, itu sudah dekomposisi. Udah. Kan ya. Terus pengenalan polanya apa? Yang sama apa di situ? Berarti kan telur sama minyak. Sampean harus menyiapkan itu. Abstraksinya apa? Fokusnya sampean kepada apa ya? Telur. Ya. Nih, ada contoh yang lain selain membuat telur ceplok. Apa di sini yang Bu Citra masukkan contohnya? Cara kita dekomposisi adalah cara kita memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya adalah pecah perjalanan menjadi tahapan kecil. Ini adalah masalahnya pergi ke sekolah dan harus tepat waktu. Ini masalah, ya kan? Sampean harus pecah ini masalahnya. Masalahnya tadi apa? Pergi ke sekolah dan harus tepat waktu. Sekarang yang pertama, dekomposisinya apa? Sampean harus mecah masalah itu. Masalahnya adalah perjalanannya, ya kan? Biar sampean nggak terlambat, perjalanannya menjadi tahapan kecil. Contoh, bangun tidur, terus terus Pergi ke sekolah. dekomposisinya itu. Lanjut, pengenalan polanya. Pengenalan pola itu apa? Cara kita menemukan kesamaan yang berulang di antara masalah-masalah itu. Contohnya, sadari bahwa urutan kegiatan mandi, bangun, mandi, sarapan adalah pola seharian yang berulang, ya kan? Bangun,
mandi dan sarapan, itu berarti masuk polanya. Terus abstraksinya, ini nomor 3. Abstraksinya apa? Cara kita fokus pada informasi paling penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Contohnya apa? Contohnya abaikan hal-hal yang tidak mempengaruhi waktu tempuh seperti warna baju seragam, nggak penting. Jadi fokus sampean adalah bangun tidur, mandi dan sarapan. Masalahnya itu, jadi sampean abaikan warna tasnya, warna bajunya, nggak penting. Yang penting bangun tidur, mandi, sarapan. Terus algoritmanya sekarang, langkahnya biar sampean datang ke sekolah tepat waktu. Gimana langkahnya? 1, Bangun jam 5 pagi. iya, bangunnya harus jam 5. Nggak mungkin kalau kita tepat waktu sampai bangunnya 7:30, belum mandi, belum sarapan, ya kan? Bangunnya harus lebih pagi, yaitu jam 5. Terus Mandi 30 menit. oke, mandinya 30 menit. Terus mandi. Sarapannya 15 menit. Lanjut. Pakai seragam dan siapkan tas 15 menit. Iya, lanjut. Berangkat ke sekolah pukul 6. Oke, lanjut. Tiba di sekolah pukul 6.30. Oke, yang terakhir selesai sampai sekolah. Terlambat tak? Tidak akan terlambat. Paham ini? Bisa ya? Bisa ya? Sampean jadi kegiatan sampean sehari-hari itu ternyata itu sudah menerapkan berpikir secara ya komputasional. Cuman saja mungkin belum masih ada kekurangan lah ya. Mungkin sampean sudah terjadwal pulang bangun jam 5, tapi ternyata kenyataannya waduh bangkongku bangun saya jam 5 lebih 15 menit, nggak apa-apa. Sampean program lagi besoknya, sampean buat jadwal lagi, langkah-langkah lagi. Ini loh sudah ada ternyata ya toh. Berpikir komputasional itu di tahun ini sudah sampean terapkan. Kan ada bukunya. Bangun pagi beribadah, apa namanya? Jurnal, ya toh? Jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Untuk apa? Untuk mendisiplinkan kalian, ya kan? Dan itu secara tidak langsung sampean itu diajari berpikir komputasional. Jadi bangunnya jam sekian. Setelah itu ibadah, setelah itu pergi sekolah, itu sudah ada jamnya, sudah terjadwal. Ya, sudah sistematis urut setiap hari sampai ulang. Itu kan dekomposisi kan? Setiap hari berulang, pengenalan pola. Bangun, ibadah, berangkat. Ya toh? Bangun, ibadah, sarapan dulu deh ya. Bangun, ibadah, mandi, sarapan ya itu kan pengenalan pola yang setiap hari sampai lakukan. Untuk apa tujuannya? Biar tidak terlambat. Dengan menerapkan cara berpikir seperti itu, berpikir secara apa? Komputasional. Kita tidak hanya bisa memecah masalah dengan lebih terstruktur, tapi juga melatih diri untuk menjadi lebih efisien dan logis dalam setiap tindakan. Semuanya, ya, semuanya. Kalau sampai sudah terbiasa, ini sudah mengenal ya. Oh, berpikir komputasional itu katanya Bu Citra sistematis, bisa memecahkan masalah. Setelah ini sampai paham gimana sih cara memecahkan masalah biar tidak sering terlambat, biar bisa buat teh sendiri di rumah, biar bisa buat mie instan sendiri di rumah, ya kan? Setelah ini sampai baru bisa. Nah, sekarang untuk memperjelas pemahaman kalian tentang berpikir komputasional, saya berikan tugas kelompok ya, namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah,
Tugas ini dilaksanakan secara berkelompok. Langkah-langkahnya adalah bentuk kelompok. Sudah bentuk ya? Sudah bentuk. Kita setiap hari sudah berkelompok kan ya? Isinya 4 sampai 5 ya benar. Karena kelas kita semua itu 23. Jadi ada yang 4, ada yang 5. Nah, sudah ya? Jadi ini kemarin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan 5. Sudah bentuk ya? Kalau sekarang itu angka, besok aja, besoknya lagi kita ganti nama kelompoknya, gitu kan? Sesuai kesepakatan kita yang kemarin. Kalau sekarang hari ini adalah angka, jadi kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Terus tulis namanya, tulis nama anggota kelompoknya. Nanti kalian isi saja di sini, ya, di bawah ini nanti. Di kertas ini saja, tidak perlu menggunakan kertas yang lain. Kalau tidak cukup di belakangnya, bisa dipahami? Bisa. Terus diskusikan nanti sama kelompoknya tentang apa LKPD-nya, tentang berpikir secara komputasional kita, ya. Diskusikan dengan kelompoknya. Nanti jika kalian mengalami kesulitan silakan ditanyakan, angkat tangan tanya gitu ya kalau tidak paham ya. Oke. Terus setelah selesai baru nanti perwakilan kelompoknya maju untuk mempresentasi. Ada yang ditanyakan tentang KPD? Tidak? Sudah siap? Kalau siap silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Silakan dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, tugasnya adalah merapikan kamar tidur. Ini sudah saya kasih masalahnya. Masalahnya adalah kamar tidur berantakan dan harus dirapikan. Nah, kalian mengerjakannya sesuai dengan prinsip berpikir secara komputasional. Ada berapa prinsip tadi? 4. Sebutkan. 1. Komposisi. 2. Apa tadi? 2. Pengenalan. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Nah, harus ada 4-4-nya itu. Silakan didiskusikan. Harus ada 4 prinsip itu yang sampean kerjakan hari ini, ya. Yuk diskusi. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa. Nama kelompoknya jangan lupa. Nama kelompoknya jangan lupa. Nama kelompoknya di sini. Nama kelompok. Ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 atau kelompok 5. Terus bawahnya namanya, ya. Kelompok. Nah, terus 1 siapa namanya tadi? 1, 2, 3, 4 ditulis. Terus baru jawabnya. Kalau tidak cukup, itu dibaliknya, ya. Kelompok berapa ini tadi? 4. Tulis 4. Terus nama anggotanya. Gimana? Berapa ini tadi? Kelompok berapa dulu? Kelompok berapa? Ini namanya. Namanya ditulis. Nama 1, 2, 3, 4, 5 ditulis dulu. Ya. Nah, nanti kalau nggak jelas ditanyakan ya. Ya. Nama tulis namanya. Kalau tidak jelas, ada yang masih bingung, ditanyakan. Benar? Ya, di komposisinya tadi apa?
Mecah masalah. Kita tulis contohnya apa? Yuk diskusi. Kira-kira apa? Pecah masalah itu. Kamarnya berantakan nih setiap pagi. Kamar ya ini ya yang jadi masalahnya itu yang berantakan kamarnya, bukan tempat tidurnya ya. Kamar, jadi satu ruangan. Komposisinya apa? Satu, komposisi. Komposisinya apa? Satu di komposisi dulu apa? Komposisi itu mecah masalah itu pecah dulu. Kalau kamarnya berantakan itu berarti yang pertama akan saya lakukan apa? Ya, contohnya apa? Kamarnya berantakan, berarti apa yang dilakukan? Sampai pecah dulu masalahnya itu. Berarti yang sampai lakukan pertama itu apa kira-kira? Kalau terlihat, ya merapikan tempat tidur. Ini kan kamar yang berantakan, satu ruangan kan. Ruangan itu sampai bayangkan di kamar kalian, ya.
Nih teman kalian ada yang belum? Ya. Di kamar itu ada apa aja toh? Ada bantal, piring, kasur, remote, apa lagi? Lemari. Nah, di kamar itu kan ada lemari. Terus apa lagi? Kipas. Ya, kipasnya itu di mana? Di atas atau kipas yang berdiri? Yang di atas ada yang berdiri. Nah, terus apa lagi? Meja belajar atau rak belajar. Ya, terus apa lagi? Udah? Rak buku. Rak buku atau meja tadi ya, meja belajar. Kan itu kan. Terus menurut kalian, sampai harus pecah nih. Nah, isi kamar kalian ini berantakan sekali. Apa yang harus sampai lakukan pertama kali? Apa yang sampai lakukan pertama kali? Nyapu dulu. Oke, kalau nyapu dulu ya sudah ditulis berarti komposisinya itu nyapu dulu. Ada yang bilang apa tadi yang pertama? Merapikan dulu ya. Oh berarti saya merapikan tempat tidur saya dulu. Berarti tempat tidur itu kan bantal guling semua toh. Ya ditulis saja. Berarti dekomposisinya satu merapikan tempat tidur. Terus yang dua, nah itu sudah pecah masalah kan teman. Yang dua tadi apa? Rak buku ya toh. Rak bukunya dirapikan. Setelah itu baru nyapu. Itu aja sudah, itu sudah masuk di komposisi yang sampai lakukan. Betul sekali. Oke? Betul sekali. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Oh iya, ya sudah betul itu. Apa sudah betul? Tidak. Ini sudah betul. Sudah. Apa? Yang ini. Pola yang sama berarti apa? Merapikan tempat tidur, rak buku sama lantai kan? Sudah saja kasur, rak buku, lantai. Ya itu polanya. Sudah masuk deh. Kamar tidur itu kan ada tempat tidurnya. Berarti yang pola yang sama itu tempat tidur. Di kasur nggak perlu tempat tidur aja. Tempat tidur, rak buku, lantai. Sudah. Sudah selesai. Terus abstraksi itu fokusnya kepada yang mana? Fokusnya tempat tidur, rak buku sama lantai. Iya lah ya sudah berarti sama, nggak apa-apa. Memang itu fokusnya sama itu sama.
Udah. Nih. Udah. Apa? Udah. Oh, ya. Oh, ini sudah selesai nih, bagus sekali. Coba lihat. Ini komposisinya, pengenalan polanya ini berarti sontak kuning selimut lantai. Oh ya, berarti ini tidak ada lemarinya ini ya. Tidak apa-apa. Soalnya fokus pada bantal guling selimut lantai. Algoritmanya langkah-langkahnya. Bantal guling data, menerima selimut, merapikan, menyapu lantai, selesai ya betul. Kamar itu kan ada yang tidak ada lemarinya kan ada ya. Lemarinya di luar. Tidak apa-apa. Ini sesuai diskusi kelompoknya aja. Jika kelompoknya ini menurut kalian memang tidak ada lemari, kelompok satunya ada, yang satunya enggak ada tak bukunya, yang satunya ada, ya enggak apa-apa. Tidak masalah ya. Terserah aja. Sesuai diskusi kelompoknya aja. Coba. Sudah selesai semuanya? Ada yang belum? Oh, ada yang belum? Kelompok 4 belum ya? Tidak apa-apa. Diskusikan dulu sama tentunya. Kelompok 4, tidak apa-apa. Oke. Sudah selesai mana ya? Sudah. Kalau sudah selesai, mari kita presentasikan. Oke. Kelompok mana ini yang lebih dulu siap ya kira-kira ya? Ada nggak yang mau angkat tangan ini? Kalau tidak ada yang angkat tangan, Bu Citra tunjuk aja ini ya. Satu aja yang maju, yang lain nggak usah. Perwakilannya saja yang maju. Siapa yang siap? Oke, kelompok 1 siap? Wah, senyum-senyum ini Mbak Mega ini. Ya, kelompok 1, silakan presentasi. Di sini saja, di sini. Ya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan mempresentasikan tentang merapikan kamar tidur. Masalah kamar tidur berantakan dan harus dirapikan. 1. Dekomposisi memecah masalah merapikan kamar tidur. Menyusun bantal guling melipat selimut. 2. Membersihkan kasur. 3. Merapikan rak buku. 4. Menyapu lantai. 2. Pengenalan pola bantal dan guling ditata yang rapi. 3. Abstraksi fokus pada bantal guling, selimut, buku, lantai, aplikasi warna, dan bantal guling, buku. 4. Algoritma. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu bantal dan guling ditata yang rapi, melipat selimut, merapikan kamar tidur atau kasur, merapikan rak buku, menyapu lantai, dan selesai. Ya. Beri tepuk tangan dulu sama kelompok 1. Menurut kalian yang sudah dibahas oleh kelompok 1 gimana menurut kalian? Sudah betul enggak ya? Apa ada yang harus kita perbaiki menurut kalian? Jadi tadi katanya kelompok 1 di komposisinya pecah masak dulu nih. Kamarnya Mbak Mega berantakan sekali bangun tidur karena tadi malam habis belajar kan nggak dirapikan. Bangun tidur bantalnya enek sing jatuh, enek selimutnya udah ada yang di kepala, gulingnya ada kemana-mana, namanya berantakan. Ada bukunya ada yang di atas kasur. Nah ini disuruh memecahkan. Katanya Mbak Mega dekomposisinya pecah masalah itu yang pertama disusun dulu, merapikan tempatnya dulu, tempat tidurnya, bantal guling dan selimutnya.
Yang kedua itu merapikan raknya, rak bukunya. Jadi setelah tempat tidur dia pindah ke rak buku, setelah itu ke lantai. Sudah betul ya? Nah, saya tidak ada rak buku Bu di kamar saya. Apa harus dikasih rak buku? Gimana jawabannya? Tidak. Ya sesuai dengan isi kamar kalian masing-masing aja. Kalau tidak ada rak buku yang dibersihkan apa? Ya kan? Ya tidak ada. Di kamar saya cuma ada bantal guling, tempat tidur sama lemari aja. Ya sudah itu aja, sampai pecahkan. Di kamar saya tidak ada lemari, tapi kalau meja belajar ada. Ya itu sampai pecahkan. Jadi tidak harus sama dengan kelompok lain. Sudah paham? Paham ya? Tepuk tangan lagi dong. Biar semangat. Kelompok satu. Bagus sekali. Pinter. Sudah betul itu? Sudah betul sekali. Jadi kelompoknya satu, kelompoknya Mbak Mika sudah paham cara mecahnya masalah gimana, cara pengenalan polanya gimana, abstraksinya, fokusnya gimana, sama langkah-langkahnya atau algoritmanya itu gimana, itu sudah paham. Sekarang Bu Citra kepengen tahu kelompok lain. Kelompoknya siapa ya ini ya? Kelompoknya kelompok 2 atau 3 ini? Yang dulu. Kelompok 2 atau 3? 2 saja. Oke, kelompok 2 dulu, setelah itu berarti urut aja kalau gitu ya. Kelompok 2, 3 gitu ya. Silakan maju. Mbak Naila. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain di semak ya, di semak. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang berpikir komputasional, yaitu merapikan kamar tidur. 1. Dekomposisi, memecah masalah merapikan kamar tidur. 1. Mengumpulkan dan melipat pakaian kotor. 2. Menyusun buku benda. 3. Membersihkan meja belajar. 4. Membersihkan lantai. Oke. Tuh, terus lanjut. 2. Mengenal Pengenalan pola. Apa aja? pakaian, suhu, sampah. 3. Abstraksi pakaian, buku, sampah. 3. Algoritma, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu 1. Ambil semua pakaian kotor, masukkan ke keranjang. 2. Ambil semua buku, susun di rak. Ya. 3. Lap meja belajar. Ya. 4. Selesai. Ya, betul. Perbedaannya ada tadi. Kalau di kelompok 1 tadi kan nggak dilap mejanya. Kalau di kelompok 2 dilap dulu. Ya, fokus setelah dirapikan dilap dulu. Setelah dilap, sapu lantainya, selesai. Tapi betul atau enggak? Betul saja, sama itu benar. Cuman beda langkahnya. Nggak apa-apa kan kamar kita berbeda, ya kan? Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Betul sekali. Baik, karena sudah selesai semuanya presentasi, adakah yang akan ditanyakan? Boten? Tidak ada? Tidak. Tenang? Ya. Sudah paham semuanya berarti? Kalau sudah paham semuanya berarti ini dia nextnya. Soal evaluasi yang harus dikerjakan setiap anak. Ya, ini ya nanti kita bagikan kepada kalian yaitu soal evaluasi. Kalau yang ini bukan berpikir komputasional, Bu Citra ambil yang pengenalan polanya. Ya, pengenalan polanya. Nomor 1 warnanya apa? Merah. Nomor 2 oranye, kuning, 4 hijau, 5 biru, 6 ungu. 6 itu ungu, 7 biru tua itu. 6 ungu, 8 pink, 9 caranya adalah yang di sini itu mengenal pola. Kalau nomor 3 berarti harus sampai warna
nomor 1, nomor 4, nomor 5. Nanti warnanya melingkar seperti itu ya, seperti pola yang ada di sini. Bisa dipahami? Ya. Dikerjakan sekarang ya. Ya, dikerjakan sekarang. Ini untuk polanya. Pola. Ini harus ada pewarnanya nih. Ya. Warnanya dikeluarkan. Iya. Gimana? Ya, satu anak satu. Jangan lupa ditulis nama ya. Namanya masing-masing ditulis. Namanya. Udah, kurang berapa? 1. Ada yang kurang? Sudah ada? Sudah semua? Ditulis namanya, jangan lupa nama. Ya. Mewarnanya sesuai dengan polanya. Ya. Sesuai dengan polanya. Ini saya pakai. Ya. Kerjakan. Ya. Sesuai polanya ya. Fokus, jangan sampai kebalik polanya. Nanti nomor 6 sama nomor 7 kebalik. Jangan ya. Sesuai polanya ya. Dia itu warna apa? Ya, mana yang sesuai itu saya atau kalau itu order ya. Oh ya, ini order. 1, 2, coklat. 2 ini sama ini. Ini sama ini. Order 2 sama order 3. Terus yang ini kuning ini, yang kuning itu ini sama ini. Nah. Tes apa? Lanjut aja. Ya. Yuk. Sesuai polanya. Kita belajar pola ini. Ayo yang mana? Jangan kebalik. Cek dulu. Yang mulai dari bawah, yang mulai dari atas. Ya, coba. Yang masih
dikumpulkan ya anak-anak ya. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Warnanya nggak sama Bu katanya. Merahnya itu merah nggak sama, nggak apa-apa. Ada yang merah, ada yang merah. Tapi tapi harus dibedakan loh ya, mana yang merah, mana yang pink. Ada nggak yang pink? Nggak ada ya? Nggak ada. Merah, orange, pink gitu ya. Oh, iya.
pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Ya, tentang berpikir komputasional. Ada berapa prinsip yang terdapat dalam berpikir komputasional? Sebutkan. 1. Posisi. 2. 3. 4. Algoritma atau langkah-langkahnya. Gimana perasaan kalian pelajaran kita hari ini, kode kita hari ini? Gimana perasaan kalian? Coba. Ini sih sedih nggak ini? Nanti kalau yang sedih ke Bu Citra aja, kasih permen nanti ya. Nggak ada yang sedih ya? Semuanya senang? Oke. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Jangan lupa belajar di rumah, istirahat, ibadah. Jangan lupa biar badan kita tetap segar dan bisa bersekolah setiap hari. Terima kasih. Jangan lupa besok kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, gitu ya, tentang kecerdasan artifisial. AI, kalau bahasa Inggrisnya AI. Sudah tahu AI kan ya? Bahasa Indonesia sudah. Kalau bahasa Indonesianya itu namanya kecerdasan artifisial. Ini yang akan kita pelajari besok minggu depan ya. Minggu depan kita belajar tentang AI ya. Terima kasih.